dengan rekor-rekor baru begitu ya, dikatakan yang mana narasinya juga sudah ada begitu, rekor-rekor baru dicetak dari harga emas yang menguat signifikan. Kalau dari Anda pelaku begitu ya di sektor emas ini, sebetulnya apa yang kiranya juga menjadi sentimen yang cukup baik bagi pergerakan emas? Iya, pertama buat kami produsen emas, tentu hal ini senang ya, karena harga ini membaik dan saya kira rekor baru dan lebih baru lagi ya, masih terus berlangsung. Ini membuat kita lebih bersemangat lagi untuk menjadi produsen yang lebih efisien. Karena dengan efisiensi yang baik, maka dengan harga yang tinggi, margin yang akan kita dapat akan lebih baik. Kira-kira begitu. Apa yang membuat sentimen ini masih terus berlangsung? Saya kira tadi sudah disebutkan bahwa geopolitik di beberapa wilayah masih memanas dan belum kembali mendingin. Itu yang pertama. Dan kemudian the Fed juga masih belum menurunkan suku bunganya yang diharapkan akan dilakukan dalam beberapa waktu mendatang. Saya kira dua sentimen ini menjadi salah satu atau dua pemicu yang cukup signifikan mendorong harga emas menjadi mencapai rekor yang lebih tinggi lagi. Oke, baik begitu ya. Anda lihat terkait pemangkasan suku bunga dan juga ketegangan geopolitik yang juga tentunya sampai hari ini belum menemukan titik temunya. Kita akan tanyakan juga ke Mas Zudi. Mas Zudi, kalau dari Anda, sebenarnya Anda melihat begitu ya tren dari penguatan harga emas ini yang mana juga menguat signifikan, mencetak rekor-rekor baru, akan patah kapan? Apakah memang karena memang ketegangan geopolitik ini juga kita katakan belum bisa begitu ya dipastikan kapan selesainya, ini juga akan memungkinkan harga emas terus lanjut penguatannya. Silakan, Mas Zudi. Oke, kalau terkait harga emas sendiri, Mas, sebenarnya ini posisinya serba salah nih. Karena di satu sisi kita ngelihat ketegangan ada ketegangan geopolitikal yang sudah terjadi sejak akhir tahun 2023, lalu juga ada isu-isu terkait apakah the Fed rate itu akan dipotong atau malah bertahan atau bahkan naik di tahun 2024. Ini yang menjadi masalah nih. Tapi intinya adalah ketidakpastian. Let's say misalnya kita kembali ke keputusan terkait the Fed rate ya. Ketidakpastian yang terjadi karena tidak adanya keputusan yang jelas di antara Fed Committee ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian secara global, di mana arah suku bunga ini sekarang masih bisa dibilang masih rancu nih, apakah tahun ini akan dipotong, karena beberapa analis pun dan beberapa Fed Committee juga melihat ada kemungkinan kalau tahun ini bahkan bisa tidak terjadi pemotongan, di mana itu memberikan sinyal kepada kita semua kalau masih ada potensi-potensi ketidakpastian global secara umumnya seperti itu. Di mana ketika ada ketidakpastian itu, harga emas sebagai inflation hedging aset ya, aset yang sebenarnya untuk menyimpan nilai tukar itu tidak akan terpengaruh. Makanya akhirnya banyak investor, baik investor dari sisi retail ataupun investor besar dari sisi wholesale itu beralih ke emas dari yang tadinya mungkin memegang bond sebagai contoh dan juga stok seperti itu. Jadi mencari investasi-investasi yang lebih aman. Dan kalau kita perkirakan mungkin di tahun ini dengan tren yang seperti ini 2024 akan menjadi tahun yang sangat positif buat emas. Kita perkirakan bisa akan stay di atas 2000 USD per troy ounce-nya hingga akhir tahun 2024 seperti itu, Mas. Oke, baik. Menjadi momen atau optimisme yang cukup baik begitu ya di tahun 2024 ini bagi sektor atau industri emas. Sebetulnya apa yang kiranya bisa diimprove atau improving di momentum yang cukup baik ini, Pak Anang, kiranya ya juga bisa menjadi strategi agar memang untuk korporasi juga cukup baik geraknya di tahun 2024 ini? Ya, seperti saya sebutkan tadi, tentu buat produsen emas sekarang waktunya untuk melakukan inovasi-inovasi untuk mendapatkan proses bisnis yang lebih efisien. Kita bisa melihat lagi cara kita memproses biji emas itu apakah dengan cara yang sekarang itu sudah efisien atau masih bisa ditingkatkan lagi. Itu pertama. Yang kedua, ini saatnya bagi produsen emas untuk lebih juga memperhatikan dan mengimplementasikan faktor ESG, yaitu environment, social, dan governance. Karena disinilah sebetulnya kalau kita ingin mempunyai produksi emas yang berkelanjutan baik secara sosial maupun governance dan environment, maka kita harus memperhatikan itu. Ini saatnya yang tepat untuk melakukan hal-hal itu.
Oke, baik. Nah ini saat yang tepat begitu ya untuk Ya. berbenah juga berarti ya. Betul. Sambil jalan, sambil melakukan pembenahan kiranya apa yang bisa di-improving ke depannya di momentum yang cukup baik di tahun 2024 ini. Betul. Saya akan kembalikan ke Mbak Zudi. Mbak Zudi, kalau memang begitu ya, harga saat ini tentunya diproyeksikan masih akan lanjut menguat lagi. Kalau dari Anda, apakah tren penguatan ini juga bisa saja berlanjut sampai tahun 2025 nanti? Atau justru nanti apabila kita kaitkan dengan suku bunga The Fed, apabila nanti juga The Fed memangkas suku bunganya, ini hanya slightly down sedikit saja atau hanya turun sedikit nantinya ngegas lagi karena memang balik lagi ketegangan geopolitiknya memang belum usai. Mas Zudi, silakan. Betul, secara fundamentalnya sebenarnya kita bisa ngelihat intinya tuh emas it's all about uncertainty ya Mas, semua tentang ketidakpastian. Kalau dari sisi geopolitis ya jelas selama sisi geopolitis itu masih ada, maka harga emas itu secara fundamentalnya masih akan bertahan pada level nggak jauh-jauh beda pada level saat ini. Nah, tetapi kan pertanyaannya bagaimana apa namanya reaksi The Fed nih? Apakah The Fed nanti akan menurunkan suku bunga di tahun ini atau bahkan tahun depan atau bahkan tidak ngotak-ngatik Fed rate-nya di tahun ini atau tahun depan? Itu yang jadi masalah kan. Tapi dalam kedua sisi emas itu satu punya yang tadi sisi inflation hedging asset atau ada sisi lainnya di mana emas itu juga merupakan komoditas tambang pada umumnya di mana ketika let's say the Fed menurunkan suku bunga di apa namanya di tengah tahun ini atau let's say di awal tahun depan ketika ada penurunan suku bunga maka harga komoditas secara umum itu akan meningkat karena bisa dibilang yang tadinya investor main di aset-aset yang memberikan bunga, sekarang lari ke aset-aset yang tidak memberikan bunga tetapi bisa lebih beresiko seperti itu. Salah satunya memang komoditas pertambangan, walaupun secara secara sifat emas ini punya sisi yang cukup spesial yaitu dia merupakan inflation hedging asset tadi. Tapi kalau misalkan ternyata suku bunganya ternyata beneran diturunin di tahun ini ya akan lebih berdampak positif ke harga emas seperti itu.